Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang kriteria keberhasilan koperasi yang beranggota saya sendiri, Kaidir Ali, Faras Nadila, Maritia Simbolon, Muhammad Hamzah Al-Fati, Salwa Nadia Putri, dan Siska Erika Karolina. Nah, di sini kami akan membahas tentang hal apa saja yang perlu mendapatkan perhatian dalam penilaian keberhasilan koperasi dan perlukah dibuat kriteria keberhasilan yang berbeda untuk jenis koperasi yang berbeda. Nah, yang pertama ini penilaian keberhasilan koperasi. Penilaian keberhasilan koperasi ini dapat dinilai dari 4 aspek, yaitu 1. Peningkatan anggota perorangan. Pada dasarnya lebih penting jumlah anggota perorangan daripada jumlah koperasi, karena sebagai kumpulan orang kekuatan ekonomi bersumber dari anggota. Dan ada 2 faktor keanggotaan yang perlu diperhatikan, yaitu kemampuan ekonomi dan tingkat kecerdasan. Kemampuan ekonomi anggota penting karena dapat digerakkan untuk menyusun investasi. Terus sedangkan kecerdasan anggota sangat menentukan mutu manajemen yang sifatnya partisipasi dalam rapat anggota sebagai kekuasaan tertinggi dengan satu anggota satu suara. Terus itu peningkatan volume usaha. Peningkatan volume usaha itu berkaitan dengan skala ekonomi. Semakin besar volume usaha suatu koperasi berarti semakin besar potensi sebagai perusahaan sehingga dapat memberikan pelayanan dan jasa lebih baik kepada para anggota. Sejalan dengan identitas koperasi yang menyatakan bahwa anggota dan pelanggan adalah orang yang sama, maka volume usaha terutama harus berasal dari jasa anggota. Loyalitas dan partisipasi aktif anggota sangat menentukan besarnya volume usaha koperasi, khususnya yang berasal dari anggota. Terus peningkatan modal. Peningkatan modal di sini yaitu jumlah modal dari dalam dapat digunakan sebagai salah satu indikator utama dari kemandirian koperasi. Semakin besar modal dari dalam, berarti kemandirian koperasi tersebut semakin tinggi. Terus yang terakhir itu peningkatan pelayanan kepada anggota dan masyarakat. Berbeda dengan unsur yang lain, pelayanan ini sukar dihitung secara kuantitatif. Anggota dapat merasakan efeknya dengan membandingkan sebelum dan sesudah ada. Koperasi bentuk pelayanan dapat bermacam-macam. Misalnya seperti pendidikan, kesehatan, beasiswa, sumbangan, pelayanan usaha yang cepat dan efisien, dan sebagainya. Berikut pemaparan dari saya tentang penilaian keberhasilan koperasi. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Baik, jadi menurut kelompok kami, kesimpulannya, kriteria keberhasilan koperasi tidak berbeda pada setiap jenis koperasi karena aspek-aspek penilaian kriteria keberhasilan koperasi dimiliki oleh seluruh jenis koperasi. Kriteria dalam menilai keberhasilan koperasi di atas merupakan penilaian secara umum yang dapat digunakan pada beberapa jenis koperasi yang berbeda. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nomor 2, apakah semakin besarnya SHU dapat menunjukkan semakin berhasilnya koperasi, sehingga besar kecilnya SHU tersebut dapat dipakai sebagai ukuran keberhasilannya? Nah, menurut kelompok kami, semakin besarnya SHU dapat menunjukkan semakin berhasilnya koperasi.
Tetapi SHU bukan menjadi tolak ukur keberhasilan koperasi karena berhasil atau tidaknya koperasi sesuai dengan tujuan koperasi, yaitu mensejahterakan anggotanya. Namun, SHU merupakan salah satu faktor penting. Hal ini dapat terjadi karena sebagian SHU digunakan sebagai dana cadangan untuk membuat usaha baru, sehingga dapat meningkatkan modal sendiri tanpa meminjam dari pihak luar. Modal sendiri dapat meningkatkan efisiensi dan kemandirian koperasi dalam mengembangkan usahanya. Besarnya SHU dan distribusi SHU kepada anggota. Semakin adil pendistribusian SHU kepada anggota, berarti koperasi tersebut semakin berhasil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan, di antara 13 kriteria koperasi mandiri, menurut kelompok Anda, manakah kriteria yang sulit dipenuhi koperasi? Yang pertama, saya akan memaparkan 13 kriteria keberhasilan koperasi mandiri. Yang pertama itu, mempunyai anggota penuh minimal 25% dari jumlah penduduk dewasa yang memenuhi persyaratan keanggotaan di daerah kerjanya. Yang kedua, pelayanan kepada anggota minimal 60% dari volume usaha secara keseluruhan. Yang ketiga, minimal 3 tahun berturut-turut RAT dilaksanakan tepat waktu. Selanjutnya, pengurus dan BP semua berasal dari anggota, jumlah maksimal pengurus 5 orang dan BP 3 orang. Yang kelima, modal sendiri minimal 25 juta rupiah. Yang keenam, hasil audit laporan keuangan layak tanpa catatan. Yang ketujuh, batas toleransi deviasi usaha terhadap rencana usaha 20%. Risiko likuiditas 150% dikurang sampai 200%. Solvabilitas minimum 100%. Yang kesembilan, total volume usaha personal proporsional dengan jumlah anggota minimal rata-rata 250.000 per anggota per tahun. Yang selanjutnya, pendapatan kotor minimal dapat menutupi biaya berdasarkan prinsip efisiensi. Yang selanjutnya, sarana usaha layak dan dikelola sendiri. Tidak ada penyelewengan dan manipulasi oleh pengelola. Dan yang terakhir adalah tidak mempunyai tunggakan. Nah, 3 kriteria yang sulit dipenuhi oleh koperasi menurut kelompok kami adalah yang pertama, keanggotaan koperasi. Jumlah anggota berpengaruh terhadap aktivitas dalam kegiatan koperasi tersebut. Bila jumlah anggota koperasi banyak, namun sifatnya pasif, tentu saja tetap tidak berpengaruh terhadap SHU koperasi, sehingga yang menentukan SHU bukanlah jumlah anggota dari segi kuantitas, melainkan lebih dari aktivitas anggota koperasi dalam menunjukkan koperasi. Yang kedua, tidak ada penyelewengan dan manipulasi oleh pengelola. Adanya orang yang menjadi pengelola hanya ingin mendapatkan maksud tertentu. Pengelola seringkali memanipulasi data yang dimiliki oleh koperasi, apalagi mengenai pembukuan koperasi. Hal ini menunjukkan bagian yang paling sensitif yang dapat menimbulkan terjadinya tindak korupsi. Dan yang ketiga adalah tidak mempunyai tunggakan. Dalam mengembangkan usahanya, koperasi terkadang membutuhkan dana atau modal dari pihak ketiga untuk menunjang pelaksanaan kegiatan koperasi. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya, Salwa. Selanjutnya itu ada diskusikan mengenai tentang berhasil atau tidaknya sebuah koperasi. Slide. 3 kriteria sehat koperasi. Yang pertama itu ada sehat organisasi. Sehat organisasi itu termasuk kesadaran atau pengertian anggota, konsekuen dengan anggaran, dan yang keempat hubungan dalam organisasi baik, komunikasi lancar. Selanjutnya itu kriteria yang kedua ada sehat usaha. Sehat usaha itu mencakup usaha sesuai dengan anggaran dasar, usaha lestari atau kontinu dalam menguntungkan, pemberian jasa sesuai partisipasi anggota, efektif dalam memperpendek jarak produsen sampai konsumen. Yang ketiga itu ada sehat mental. Sehat mental mencakup kesadaran pengurus dan anggota dalam hal tanggung jawab moral, menampilkan nilai kemanusiaan di atas nilai
kebendaan, kejujuran, keadilan, kesejahteraan anggota yang diutamakan, adanya program pendidikan, pengabdian pada kepentingan umum, prinsip swadaya, prinsip mencari keuntungan berdasar prinsip koperasi. Dari ketiga kriteria set koperasi ini, jika suatu koperasi bisa memenuhi kriteria 3 set koperasi walaupun belum dapat memenuhi sepenuhnya kriteria koperasi mandiri, maka koperasi tersebut bisa dikatakan berhasil. Karena 13 kriteria itu merupakan kriteria koperasi dikatakan mandiri, bukan kriteria koperasi dikatakan berhasil atau tidak. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya saya akan membacakan nomor 5. Secara umum, dikatakan bahwa koperasi non-KUD lebih berhasil dibandingkan dengan KUD. Bagaimana pendapat kelompok Anda? Kami setuju, benar, koperasi non-KUD lebih berhasil dibandingkan dengan KUD. Ada beberapa faktor, salah satunya adalah pada KUD itu tidak semua pengurus dan anggota koperasi itu mengetahui tentang kondisi koperasi, melainkan hanya ketua saja yang dianggap harus mengetahui semuanya. Pengurus dan anggota koperasi juga beranggapan bahwa kemajuan koperasi sudah merupakan tidak semua pengurus itu mengetahui karena hanya ketua saja. Dan selanjutnya itu pengurus dan anggota koperasi juga beranggapan bahwa kemajuan koperasi sudah merupakan tanggung jawab pemerintah semata. Nah, serta pengurus KUD itu tidak berani mengambil resiko. Pada umumnya, KUD itu berada di desa dengan tingkat sumber daya manusia yang rendah. Ini berdampak pada sulitnya masyarakat pedesaan untuk mengakses pasar yang disebabkan infrastruktur yang di desa itu belum memadai, serta sementara anggota koperasi non-KUD yang lebih berhasil dibandingkan KUD karena koperasi non-KUD lebih cepat dan lincah dalam menangkap peluang-peluang terutama berkaitan dengan jasa-jasa perbankan yang dibutuhkan dan banyak terjadi yang membuktikan bahwa ada kekuatan institusi non-KUD dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kesimpulan akan dibacakan oleh teman saya. Baik, jadi kesimpulan dari semuanya, ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam penilaian keberhasilan koperasi, diantaranya peningkatan anggota perorangan, peningkatan modal, peningkatan volume usaha, dan peningkatan pelayanan pada anggota dan masyarakat. Dan untuk kriteria dalam menilai keberhasilan koperasi adalah sama sehingga dapat digunakan pada beberapa jenis koperasi yang sama. Nah, berikutlah pemaparan dari kelompok kami tentang kriteria keberhasilan koperasi. Jika ada salah-salah kata, kelompok kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.